Tapi pertanyaannya adalah, apakah lu berani melakukan aktivitas-aktivitas yang mengubah hidup lu dalam 30 hari? Aktivitasnya seperti apa? Aktivitas yang susah. Bangun jam 5 pagi, sesuatu yang susah. Makan sehat, sesuatu yang susah. Journaling, sesuatu yang susah. So, buat kalian yang skeptis, gue mau kasih ada beberapa ilustrasi ya. Dimana di sini adalah lu tuh bangun pagi kan. Lu bangun pagi, setiap kali lu secara eksponensial, lu bisa jadi diri lu yang lu inginkan. Karena gue yakin lu senil. Kalian masih bisa ke sana, tapi akhirnya jadinya susah. Karena kalian tuh harus ngedaki nih, naik ke atas. PR. Jadi hard life. Kita ngomongin tadi kan. Bangun pagi lah, lari pagi, baca buku, journaling, mandi air dingin. Apapun pokoknya susah lah. Bikin kalian tuh berasa kayak, kayaknya gak harus deh gue kerjain ini deh. Tinggi. Nggak harus, tapi gue mau kerjain. Kenapa? Karena dia tahu, begitu dia ngerjain, probabilitas dia untuk mencapai gunung yang dia inginkan lebih besar. Stop aja video ini dan balik aja ke zona nyamannya kalian. Karena emang otak monyet itu melindungi kalian dari hal-hal yang tidak enak. Buat kalian masih di sini, kalian pengen tahu, pilih sakit terhadap disiplin. Pilih sakit terhadap disiplin nih yang hard life nih, yang hard decision. Pilih sakit yang penyesalan itu yang easy decision. Keputusan penyesalan. Diri lu di masa depan pasti lagi nangis melihat lu kayak seperti itu. Kalau misalnya udah ada intensinya, memang harus sakit. Nah, mindset lu udah kelar, sekarang masuk ke metodologi gue yang namanya Habit 30. Di otak lu 30 detik dulu. Gue yakin kalian masih bingung, loh bro, gak bisa loh bro, baca buku mana bisa 30 detik dulu. Menulis gimana caranya 30 detik dulu. Meditasi itu jam lama banget gitu, gue pengen scrolling media sosial lagi. Tapi kalau misalnya 30 detik, pasti kalian setuju. 30 detik doang. Kayak 30 detik doang, ya udah gue kerjain deh. Jadi untuk kickstart buat lu tuh kagak pernah gagal, 30 menit deh. Udah dapat momentumnya dari 30 detik, lu fokus 30 menit. Gue yakin semua orang tuh punya waktu 30 menit untuk mengakuisisi habit positif di waktunya. 30 menit deh. Udah dapat momentumnya dari 30 detik, lu fokus 30 menit. Gue yakin semua orang tuh punya waktu 30 menit untuk mengakuisisi habit positif di waktunya. 30 menit deh. Udah dapat momentumnya dari 30 detik, lu fokus 30 menit. Gue yakin semua orang tuh punya waktu 30 menit untuk mengakuisisi habit positif di waktunya. 30 menit deh. Udah dapat momentumnya dari 30 detik, lu fokus 30 menit. Gue yakin semua orang tuh punya waktu 30 menit untuk mengakuisisi habit positif di waktunya. 30 menit deh. Udah dapat momentumnya dari 30 detik, lu fokus 30 menit. Gue yakin semua orang tuh punya waktu 30 menit untuk mengakuisisi habit positif di waktunya. 30 menit deh. Udah dapat momentumnya dari 30 detik, lu fokus 30 menit. Gue yakin semua orang tuh punya waktu 30 menit untuk mengakuisisi habit positif di waktunya. Bablasan, akhirnya sampai 2 jam. Di hari keduanya otak monyetnya tuh udah gak goblok. Dia tuh langsung mikirin, bro, gak bisa bro, lu kemarin bohongin gue. Gue prefer intensitas kalian tuh gak naik ekstrim gitu ya di hari Seninnya. Di hari keduanya kalian itu turun, terus naik lagi 10-20% di angka 30 menit. Di luar itu, buat kalian yang pemula, percaya sama gue bakal susah banget untuk konsisten. Karena otak monyet kalian tuh gak goblok guys. Jadi dedikasin 30 menit tok ke aktivitas kalian pada umumnya. Dan terakhir, ada bikin orang susah lagi. Kayak seakan-akan ngomongin bahwa yang susah konsisten. Mudahan, gak usah 30 hari berturut-turut. Yang penting adalah, jangan 2 hari berturut hidup. Pasti ada aja yang bisa bikin kita tuh gak ngelakuin habit yang kita pengen coba akuisisi. Gue ngerti. Kalau misalkan kalian itu cuma bolong sehari doang, otak monyet kalian tuh masih bisa dimanipulasi, masih bego gitu kan. Tapi begitu kalian jadi Donkey Kong, udah dapat suatu pisang ajaib yang bikin dia makin. Gue terhadap habit 30 ini, orang-orang yang gak bisa konsisten ini karena kagak bisa ngikutin rules ini. Pokoknya gak boleh off selama 2 hari berturut-turut. Kalian bolong, it's fine. Yang penting fokus dulu ke 30 hari. Pokoknya jangan sampai miss 2 hari berturut-turut. Di sini mungkin ada beberapa dari kalian kayak agak bingung, kayak asosiasikan dengan high performance people. Ini ada beberapa yang gue bisa sharing, yang gue sendiri pun juga udah ngelakuin. Kita ngomongin bangun, but it's okay guys, karena sekali lagi ini semua tuh dirancang untuk kita tuh mempunyai momentum. Otak kita tuh bekerja lebih optimal saat di pagi hari. Lalu jangan scrolling media sosial lebih dari 30 menit, tidaknya mungkin 10 halaman setiap harinya. Makan sehat, jauhin gula, jauhin processed food. Journaling, cobain menulis hal. Ada habit tracker yang kalian bisa cek link di deskripsi untuk kalian tahu, oh ternyata bisa di-track seperti ini. Coba kalian alokasiin waktu untuk ngelakuin ini semua. Kalau misalkan di gue punya playlist, gue ada 30 hari tanpa makan gula, gue ada 30 hari lari pagi, gue ada 30 hari mandi air es. Itu semua dan lebih jernih. Alhasil membuat keputusan kita lebih bagus lagi, dan akhirnya membuat gue itu terasosiasikan dengan high performance people. Dan sekarang buat kalian yang masih nonton gue sampai sini, dan kalian bakal report balik ke gue day 30 seperti apa. Percaya sama gue guys, hidup lu pasti berubah. So